Pengertian menyimak menurut Tarigan mengungkapkan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jadi, menyimak adalah kegiatan mendengarkan, tetapi menyimak bukan hanya sekedar mendengarkan. Lebih jauh lagi, menyimak merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh beragam informasi, data, fakta, dan keterangan tertentu berdasarkan penilaian dan penetapan reaksi oleh seseorang. Kemudian, tahap-tahap menyimak. 9 tahapan dalam kegiatan menyimak menurut Dawson pada tahun 1963 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyimak berkala, yang terjadi pada saat sang anak merasakan keterlibatan langsung dalam kegiatan pembicaraan mengenai dirinya. Jadi, dalam pembicaraan tersebut, si anak diajak berbicara. Jadi, tidak perlu memberikan contoh-contoh pada anak di luar kelas. Yang kedua, menyimak dengan perhatian dangkal. Karena sering mendapatkan gangguan dengan adanya selingan-selingan perhatian kepada hal-hal di luar pembicaraan. Contohnya seperti ketika saya sedang menjelaskan materi keterangan menyimak, tetapi di pertengahan saya membahas hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan keterampilan menyimak. Yang ketiga, setengah menyimak. Karena terganggu oleh kegiatan menunggu untuk mengekspresikan isi hati, serta mengutarakan apa yang terpendam dalam hati sang anak. Misalnya, menyimak dengan apa yang saya sampaikan ini. Di pertengahan sudah ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, namun di awal ada peraturan tanya-jawab dilakukan di bagian akhir. Maka apa yang ada di pikiran kalian belum tersampaikan. Yang keempat, menyimak serapan. Karena sang anak asihkan menyerap atau mengabsorpsi hal-hal kurang penting. Hal ini merupakan penjaringan pasif yang sesungguhnya. Seperti kalian tidak hanya menyerap bagian penting, tetapi juga menyerap bagian yang tidak penting. Yang kelima, menyimak sekali-sekali, menyimpan sebentar-sebentar apa yang disimak. Perhatian secara seksama berganti dengan keasikan lain. Hanya memperhatikan kata-kata sang pembicara yang menarik hatinya. Contohnya, seperti ketika di pertengahan pembicara membahas tentang kecantikan perempuan, maka tingkat minat menyimak laki-laki akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Ketika saya sedang membahas tentang ketampanan dan kerapian seorang laki-laki, maka tingkat minat menyimak perempuan akan lebih tinggi. Yang keenam, menyimak asosiatif. Hanya mengingat pengalaman-pengalaman pribadi secara konstan yang mengakibatkan sang penyimak benar-benar tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang disampaikan sang pembicara. Yang ketujuh, penyimak dengan reaksi berkala terhadap pembicara dengan membuat komentar atau mengajukan pertanyaan. Sebagai contoh dalam proses pembelajaran dalam kelas, contohnya ketika dosen menyampaikan materi, tentu di akhir sesi ada proses tanya-jawab atau hanya sekedar berkomentar. Entah itu komentar positif ataupun komentar yang dianggap negatif. Namun sifatnya bertujuan demi kebaikan, jadi ada reaksi atau feedback. Yang kedelapan, menyimak secara seksama. Dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran sang pembicara. Artinya, sang penyimak menghargai pembicara. Lalu yang kesembilan, menyimak secara aktif untuk mendapatkan serta menemukan pikiran, pendapat, dan gagasan sang pembicara.